Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan keempat statistika pendidikan ya, kita akan belajar tentang ukuran letak data. Nah, di pertemuan ketiga kita udah belajar tentang ukuran pemusatan data ya, yang memuat apa aja? Min, median, dan modus. Nah, sekarang di pertemuan keempat kita belajar tentang ukuran letak data. Nah, ini juga sebenarnya udah kalian dapat di tingkat SMA ya. Tuh. Nah, nanti di dalam ukuran letak data itu terdapat istilah kuantil ya. Terdapat istilah kuantil. Nih. Kuantil itu adalah nilai yang mempartisi distribusi data yang terurut menjadi proporsi atau bagian yang sama. Nah, secara umum, ukuran letak data itu meliputi kuartil, desil, dan persentil. Tuh. Sudah tahu ya, kuartil itu yang bagaimana, desil yang bagaimana, dan persentil itu yang bagaimana. Nah, yang pertama, oh ya, sebelum itu langkah-langkahnya. Langkah untuk menentukan nilai kuartil, desil, atau persentil. Yang pertama adalah urutkan nilai datanya, ya. Bisa dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Yang kedua adalah tentukan letak kuartil atau desil atau persentil. Nanti sesuai dengan soalnya ya, itu. Yang pertama, mengurutkan nilai datanya, bisa dari terkecil ke terbesar, bisa dari terbesar ke terkecil. Yang kedua, menentukan letaknya. Yang ketiga adalah menghitung nilainya. Nilai kuartil atau nilai desil atau nilai persentil. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama. Sesudah nilainya itu diurutkan. Nah, nanti ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil tengah itu sebenarnya adalah median, ya. Berarti dia itu Q2 itu membagi data menjadi 2 bagian, ya. Ya kan? Median kan nilai tengah ya. Tuh. Nah, di sini letak kuartil itu dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi tadi kuartil itu adalah nilai yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, ya. Jadi ini datanya ya, itu dibagi menjadi 4 bagian, menjadi 4 kelompok. Di sini ini adalah data paling kecil ya, X-min, data terkecil. Kemudian di sini ini adalah data terbesarnya, data maksimumnya. Nah, ini ya kan. Datanya ini kita bagi menjadi 4 bagian ya, menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan ini adalah kelompok keempat. Nah, kalau kita mau membagi menjadi 4 bagian, berarti kan kita butuh 3 ini kan, batasnya kan. Batas yang membatasi kelompok pertama dengan kelompok kedua dengan kelompok ketiga dengan kelompok keempat itu. Nah, nilai batas ini ya kan, untuk yang membatasi kelompok pertama dengan kelompok kedua itu dinamakan dengan kuartil bawah. Tuh. Nilainya berapa ini? Nah, itu adalah dinamakan dengan kuartil bawah. Sementara nilai yang bagi ini ya, yang di sini antara kelompok kedua dengan ketiga itu dinamakan dengan kuartil tengah atau median kan. Di sini kan dia menjadi berapa ini? Membagi menjadi 2 bagian kan datanya ini. Itu jadi 2 bagian. Nah, selanjutnya nilai yang menjadi batas ya kan antara kelompok ketiga dengan kelompok keempat itu dinamakan dengan kuartil atas. Tuh.
Nah, kalau kalian nanti mengurutkan dari terkecil ke terbesar, ya kan? Yang pertama ini nanti adalah Q1, ini Q2, dan ini adalah Q3. Tetapi kalau kalian mengurutkannya dari yang terbesar ke terkecil, ya, berarti di sini adalah Q3, ini tetap Q2, dan ini adalah Q1. Tuh. Jadi kalau di sini Q1, Q2, Q3, berarti kita asumsikan bahwa kita mengurutkannya mulai dari terkecil ke terbesar. Itu nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, selanjutnya rumus letak kuartil ke I. Letak QI, kuartil ke I itu adalah data ke I dikali dengan N plus 1 dibagi 4. Ya. Dengan I-nya adalah 1, 2, 3. Ya kan? Kan ada Q1, Q2, dan Q3. Contoh ya, yang pertama. Nilai UAS statistika 16 peserta didik kelas 10 itu adalah ini, 74, 78, 70, dan seterusnya. Akan ditentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, tadi langkah-langkahnya apa? Yang pertama, urutkan datanya. Ya. Terus yang kedua, tentukan letak kuartilnya. Dan yang ketiga, barulah dicari nilai kuartilnya. Nah, kita urutkan dulu ya berarti. Mengurutkan nilai datanya. Setelah diurutkan ya, datanya itu urutannya seperti ini. 70, 74, 74 dan seterusnya pada sampai dengan 95. Berarti kalau ini diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, untuk Q1-nya ya. Pertama, kita akan tentukan letak Q1 ya. Berarti letak Q1 itu adalah data ke 1 ya kan. Ini menyesuaikan karena yang ditanyakan itu adalah Q1-nya, berarti ini 1 dikali dengan N plus 1 dibagi 4. N-nya adalah 16 ya, ditambah 1 dibagi 4. Berarti data ke 4,25. Letak Q1 itu adalah data ke 4,25. Nah, data ke 4,25 itu adalah data antara keempat dan kelima. Itu. Ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Itu. Jadi Q1-nya itu ada di sini. Itu. Nah, tapi ya, Q1-nya itu ada di sini. Q1-nya berapa ya? Untuk menghitung nilai Q1 ya. Ini kan tadi 4,25. Berarti nilai Q1 itu adalah data keempat ditambah 0,25 dikali dengan data ke-5 dikurangi data keempat. Berarti 78 ditambah dengan 0,25 dikali 78 dikurangi 78 sama dengan 78. Jadi diperolehlah kuartil bawahnya Q1-nya itu sama dengan 78. Ya. Lanjutnya, untuk Q2, yang pertama kita tentukan letak Q2-nya gitu. Nah, letak Q2 itu adalah data ke di sini I kan kita sesuaikan. Berarti data ke 2 dikali 16 plus 1 dibagi 4. Berarti letak Q2 itu adalah data ke 8,5. Itu. Nah, data ke 8,5 itu adalah data antara ke 8 dan data ke 9. 0,5 jauh dari data ke 8. Nah, coba kita cek ya di sini. Ini adalah data ke-5. Terus ini adalah data ke-6. Data ke-7 dan ini adalah data ke-8. Ini data ke-9. Itu. Nah, tadi di sini apa? Mana? Ini ya.
letak Q2 itu adalah data ke 8,5 itu. Jadi dia antara ini, antara data ke 8 dengan data ke 9. Nah, menghitung nilai Q2 berarti data ke 8 ditambah 0,5 dikali data ke 9 dikurangi data ke 8. Berarti 84 ya kan? Data ke 8-nya adalah 84 ya. Itu. Terus ditambah 0,5, data ke 9-nya itu 85 nih. Dikurangi data ke 8, 84. Diperolehlah nilai Q2-nya itu 84,5. Jadi kuartil tengah atau Q2-nya atau mediannya itu adalah sama dengan 84,5. Nah, selanjutnya untuk Q3. Menentukan letak Q3-nya terlebih dahulu. Letak ketiga ya, letak Q3 itu adalah data ke 3 dikali 16 plus 1 dibagi 4. Berarti data ke 12,75. Nah, data ke 12,75 itu adalah data antara ke 12 dan ke 13. 0,75 jauh dari data ke 12. Tuh. Nah, di sini ya. Ini data ke 9, ini 10, ini 11, ini 12, dan ini adalah data ke 13. Tuh. Ya, dia nanti ada di sini ya. Nilainya itu berapa? Nah, nilai Q3 berarti data ke-12 ditambah 0,75 dikali dengan data ke-13 dikurangi data ke-12. Maka diperolehlah Q3-nya itu sama dengan 89,5. Jadi kuartil, oh ini salah ya, harusnya apa? Ini bukan kuartil bawah ya, tapi kuartil atas. Nanti kalian silakan ganti ya ini. Ini adalah kuartil atas. Kuartil atas atau Q3-nya itu sama dengan 89,5. Nah, sekarang kalau untuk yang data bergolong. Kalau tadi kan data tunggal ya. Nah, kuartil itu dapat dihitung dengan rumus ini ya. Q I ya kan, itu sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali dengan lebar kelasnya itu. Nah, kalau I-nya ini kita ganti 2 ya kan, berarti di sini 2 per 4 ya, atau setengah. TB ditambah setengah N dikurangi FK per F dikali dengan L, itu kan tidak lain adalah rumus median itu. Nah, sementara kelas kuartil ke I itu adalah kelas interval yang di dalamnya memuat kuartil ke I. Nah, untuk mencari letak QI-nya ya kan, letak kuartil ke I itu adalah data ke I dibagi 4 dikali N. Oke, masuk ke contohnya. Jadi contoh 2 di sini diberikan data UTS statistika kelas 11. Kemudian akan dihitung Q1, Q2 dan Q3-nya. Tuh. Kalau seperti ini, datanya seperti ini udah enak ya. Ini udah urut ya, mulai dari yang terkecil ke terbesar. Tuh. Nah, penyelesaiannya gimana? Yang pertama mengurutkan nilai data. Nah, karena data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka data itu sudah terurut. Itu. Nah, kita cari Q1-nya. Sebelumnya kita cari letak Q1. Letak Q1 itu adalah data ke 1 per 4 dikali N. 1/4 kali 32. Berarti letak Q1-nya itu adalah data ke 8. Nah, berarti apa? Q1 itu terletak di kelas interval ke-4. Nah, kita cek ya. Ini. Orang ke-8 itu ada di mana sih?
Ini kan orang ke-6 kan ada di sini, ya kan? Orang ke-6 dengan nilai yang terendah ya, terendah ke-6 itu ada di sini. Berarti ke-8-nya, orang ke-8 itu adalah ada di sini. Ya kan? Ini kelas ke berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti Q1-nya itu nanti ada di sini, ya. Entah nilainya itu berapa, tapi pasti dia ada di sini. Antara 80, ini ya, antara atau sama dengan ya, 80 sampai dengan 86. Itu. Nah, ini ya, Q1 itu terletak di kelas interval keempat. Maka kita bisa hitung. Q1 itu berarti TB ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi kelas Q1 dikali dengan L. Nah, tadi 1/4 N-nya berapa? 8 kan? Itu. Orang ke-8 itu nilainya ada di sini. Berarti ini adalah kelas kuartil pertama. Tuh. Ini kalian bisa tambah ya, nanti adalah kelas kuartil pertama. Itu. Berarti tepi bawahnya adalah 79,5 ditambah ini 8 dikurangi 6 ya kan. Frekuensi kumulatif sebelumnya ya kan, berarti kan ini 6. Atau ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3. Tuh. Terus dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya. Ada berapa? Oh, ada 9. Dikali dengan lebar kelasnya 80 sampai dengan 86, berarti 7. Maka diperolehlah Q1-nya itu sama dengan 81,056. Nah, itu. Jadi kuartil bawahnya itu diperoleh 81,056. Cara yang sama untuk cari Q2 dan Q3-nya itu. Nah, pertama kita cari dulu letak Q2-nya itu. Berarti data ke 2/4 atau setengah dari N-nya ya. Berarti data ke 16. Nah, orang ke 16 itu ada di mana? Orang ke 15 pertama itu ada di sini. Berarti orang ke 16 ada di sini. Itu. Jadi 87 sampai 93 ini adalah kelas kuartil kedua atau kelas median. Tuh. TB-nya berarti 86,5 ditambah ini 16 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya ada 15 orang dibagi dengan frekuensi di kelas Q2-nya ada berapa? Ada 10 dikali dengan lebar kelasnya. Maka diperolehlah ini Q2-nya itu sama dengan 87,2. Jadi mediannya kuartil tengahnya itu adalah 87,2. Nah, untuk yang Q3-nya ya kan, berarti letaknya itu ada di mana? Data ke-3/4 dikali N, yaitu data ke-24. Nah, Q3 terletak di kelas interval kelima. Ya kan? Ini adalah orang ke-15 pertama. Terus kemudian ini orang ke-25 ya, itu. Ya kan? Ini 15 yang terakhir ya. Itu ada di sini. Orang ke-24 itu ada di sini. Nah, Bu, tadi kan yang letak Q2-nya itu juga ada di sini. Boleh dipakai bersama sebagai kelas Q2 dan Q3 sekaligus. Boleh. Itu. Jadi TB-nya di sini 86,5 ya. Ditambah dengan 3/4 N-nya adalah 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya itu ada 15 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ketiga yaitu 10 dikali dengan lebar kelasnya. Maka diperolehlah Q3-nya kuartil atasnya itu 92,8. Tuh. Dah jelas ya? Nah, kalau desil berarti
nilai yang membagi distribusi data menjadi 10 bagian. Kuartil itu membagi distribusi data menjadi 4, kalau desil 10 ya. Desil itu nilai yang membagi distribusi data menjadi 10 bagian yang sama banyaknya sesudah nilainya itu diurutkan. Ya, kalau membagi menjadi 10 kelompok, 10 bagian, berarti butuh berapa batasnya? Ya, butuh 9 itu. Maka di sini ada 9 macam desil, yaitu desil pertama sampai dengan desil ke-9. Itu. Nah, letak desil itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Tuh. Jadi datanya ini dibagi menjadi 10 bagian. Itu. Sementara kalau yang persentil nil ya, itu berarti dibagi menjadi berapa bagian? Benar, 100 ya. Itu persentil itu nilai yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian ya. Kalau dibagi menjadi 100 bagian, 100 kelompok, berarti butuh batas berapa sih? 99. Nah, makanya di sini ada 99 macam persentil, yaitu persentil pertama sampai dengan persentil ke-99. Tuh. Dah jelas ya? Nah, sekarang ke tugasnya. Di sini coba kalian tentukan ya, desil ketiga, desil kelima, desil ketujuh pada data contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya, tentukan persentil 11, persentil 33, persentil 56, persentil 78, dan persentil 89 pada contoh 1 dan contoh 2. Bu, tapi kan rumusnya belum ada. Itu kalian buat sendiri. Enggak, ini loh. Coba cek ya. Nah, nanti kalau mau mencari ini letak desil ya. Berapa dulu? Desil ya, berarti yang menjadi 10 bagian kan. Nah, nanti letak desil ke I atau DI itu adalah data ke I ya, ditambah I dikali N plus 1 dibagi 10. Jadi yang membedakan adalah ininya aja itu. Kalau untuk mencari letaknya tuh ya. Letak D ke I, desil ke I itu adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi 10 itu ya. Nah, selanjutnya itu kan baru letaknya. Untuk menentukan nilainya ya, nanti gimana Bu? Sama caranya. Ini untuk yang data tunggal kan. Nah, nanti hitung seperti ini. Tuh. Ini sama ya. Yang membedakan adalah ininya aja. Demikian juga untuk yang data tunggal di persentil ya. Letak persentil ke I berarti PI ya kan. Letak PI itu adalah data ke I dikali N plus 1 per 100. Tuh. Nah, ini caranya sama. Bedanya di sini. Kalau desil itu per 10, kalau persentil per 100. Tuh. Nah, gimana kalau yang data bergolong ya? Kalau desil, nah yang membedakan adalah ininya aja. Tuh. Termasuk ini letaknya ya. Kalau desil ke I berarti I per 10 kali N. Kalau persentil, letak persentil ke I ya, itu adalah data ke I dibagi 100 kali N. Rumusnya sama. Itu. Berarti kalau ini DI ya, DI berarti ini adalah I per 10 kali N. Kalau persentil ke I ya, berarti di sini adalah I per 100 kali N. Tuh. Bisa ya? Bisa lah. Nah, silahkan kalian coba ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tuh.
Bisa buat latihan ya. Baik, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.